Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang terhormat, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa juga bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang apa yang dimaksud dengan Islam. Jadi ketika kita ditanya tentang Islam, maka jawabannya ada dalam hadis ini, yaitu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah bahas tentang rukun pertama ini. Sekarang yang kedua adalah wa tuqimas sholata. Bahkan kalau dalam hadis yang ketiga itu buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua itu adalah wa iqamus sholati. Adalah mendirikan atau menegakkan ini salat. Jadi ada satu hal yang harus menjadi perhatian, yaitu Al-Quran maupun hadis itu menggunakan aqamah, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Ulama dalam mensyarah ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah atau apapun yang dikerjakan di dalam salat itu harus terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Taruhlah misalnya di dalam salat ini kita disuruh menutup aurat, maka mestinya di luar salat pun juga kita harus menutup aurat. Di dalam salat ini kita harus senantiasa mengingat kepada Allah, maka di luar salat pun kita senantiasa harus mengingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mendirikan salat, yaitu ketaatan kepada Allah di dalam salat kita harus bawa dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam bahasa sederhana tadi, bagi laki-laki misalnya kan aurat kita antara pusat dan lutut. Jadi mestinya di luar salat itu juga harus senantiasa tertutup. Maka sebenarnya dalam konsep ini, siapapun orang termasuk laki-laki ini kalau dia memakai celana pendek itu kan akan kelihatan auratnya. Sama dosanya kalau dia perempuan memperlihatkan tidak menutupi badannya. Laki-laki pun juga kalau dia memakai celana pendek itu juga membuka aurat. Jadi ketika kita salat kita tutup aurat, maka di luar salat pun kita juga tutup aurat. Baik, kita melihat salat lebih jauh. Salat ini adalah ibadah yang sangat mudah untuk dikerjakan. Kemudian dalam rukun Islam ini salat menempati posisi yang sangat penting dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Taruhlah misalnya puasa, zakat, haji. Kalau puasa kan itu nanti wajib pada bulan Ramadan, berarti ada waktunya tertentu. Kemudian kalau haji itu nanti orang punya kemampuan materi dan juga kemampuan fisik. Jadi sehat badan, ada kemampuan materi baru bisa dikerja. Kalau zakat nanti ada harta baru bisa disakati. Tetapi khusus untuk salat ini tidak ada. Mau dia Ramadan atau tidak Ramadan wajib salat. Mau punya harta tidak punya harta wajib salat. Dan bahkan dia sakit pun juga harus salat.
Jadi salat ini adalah suatu ibadah yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama itu adalah salat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan, hanyalah manusia saja. Tidak pernah kita melihat ada makhluk-makhluk yang lain yang nampak ini yang bisa melakukan ibadah, seperti binatang misalnya, burung-burung atau pohon-pohon. Tidak ada yang bisa mengerjakan salat. Tidak pernah kita lihat ada sapi misalnya yang salat atau ayam yang salat, tidak ada. Tetapi kalau binatang ini dipaksa untuk puasa itu bisa. Misalnya ayam ini kita mau paksa puasa, kita kurung dia, kemudian ketika kita kurung kita tidak beri makan, tidak beri minum, mulai fajar sampai terbenam matahari, itu bisa dipaksa puasa. Itu pun juga binatang bisa dipaksa untuk keliling di Ka'bah, tawaf. Jadi ini bisa dipaksa, tapi apapun juga namanya, dia binatang, dia burung-burung, dia makhluk yang lain, tidak ada yang bisa kerjakan ini salat. Sekalipun dipaksa, yang bisa kerjakan hanyalah manusia, yaitu berdiri, ruku, i'tidal dan sujud. Inilah ibadah inti. Jadi kalau kita memakai logika sederhana, Allah menciptakan kita untuk beribadah, kemudian ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat, maka kita bisa katakan kalau orang tidak salat itu berarti menyalahi tujuan penciptaannya. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat bahwa salat ini satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Begitu pentingnya ini. Kemudian kalau ibadah lain itu Allah hanya kirim lewat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan oleh umatnya dalam kehidupan mereka. Tapi khusus untuk salat Allah tidak main-main. Allah mengisra mi'rajkan atau Allah mengangkat kekasihnya untuk bertemu dengan dia, kemudian untuk menerima perintah salat. Sebagai logika sederhana saya ingin sampaikan begini. Taruhlah hubungannya antara presiden dengan wali kota Makassar misalnya. Kalau ada informasi yang tidak terlalu penting untuk disampaikan kepada wali kota, itu mungkin hanya disampaikan lewat SMS. Wahai Pak Wali Kota, ini ada perintah dari Istana Negara, kau lakukan di daerah kamu. Nah, tapi kalau tingkat kepentingannya sudah tinggi sedikit, itu mungkin dia tidak mungkin kirim SMS lagi atau apa. Tapi mungkin dia bisa video call misalnya atau telepon langsung. Sehingga tingkat kepentingan informasi itu menunjukkan bahwa ini tidak boleh main-main penyampaiannya, maka ditelepon langsung. Tetapi kalau tidak bisa lagi ditawar-tawar, tingkat kepentingannya itu sesuatu yang disampaikan, maka pasti presiden mengatakan, wali kota Makassar misalnya, kau terbanglah ke Jakarta, kau temui saya di Istana Negara, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, ada perintah yang harus disampaikan untuk dilakukan di Makassar misalnya. Nah, maka beginilah posisinya salat. Kalau ibadah-ibadah lain itu Allah kirim melalui Jibril alaihissalam saja. Tetapi khusus untuk salat ini Allah tidak main-main. Begitu hebatnya ini salat. Itu dikatakan bahwa jemputlah kekasihku, antar dia ke langit, kemudian jumpa dengan saya untuk menerima ini perintah salat. Jadi salat ini adalah ibadah yang satu-satunya diterima di langit, sementara yang lainnya diterima di bumi. Kemudian bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, hadirin yang saya hormati. Kemudian salat ini adalah ibadah yang mudah untuk dikerjakan. Semua orang bisa mengerjakan ini salat. Dan mudah sekali untuk kita lakukan. Nah, mari kita lihat lagi hadis-hadis yang lain tentang salat ini. Salat ini adalah tiangnya agama.
Nabi katakan as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad-din, menghancurkan agama. Kalau hadis ini dijadikan sebagai pedoman, sebenarnya bisa kita lihat yang menghancurkan agama ini sebenarnya bukan orang di luar Islam. Sebab dikatakan siapa yang mendirikan salat, orang itu mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, orang itu menghancurkan agama. Jadi agama ini hancur bukan karena orang di luar Islam yang menghancurkannya, tetapi orang Islam sendiri yang menghancurkan agamanya. Karena salat sebagai fondasi utama dalam beribadah ini yang banyak ditinggalkan. Maka sekali lagi perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa tegaknya agama ini adalah ketika tegaknya ini salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi hadis-hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan bahwa salat ini adalah kuncinya surga. Jadi yang dimaksud dengan kunci itu adalah alat untuk membuka pintu. Dan kalau pintu tidak terbuka, mustahil kita bisa masuk. Misalnya ke rumah kita atau ke ruangan tertentu. Nah, Nabi sudah katakan bahwa salat itu adalah kuncinya surga. Nah biasanya dulu kita masih mungkin masih sekarang juga banyak. Kunci itu kan ada ada geriginya, ada gigi-giginya. Ada yang 2, ada yang 3. Nah untuk salat ini dikatakan giginya ada 5. Kenapa 5? Karena kita salat 5 kali sehari semalam. Jadi harus sempurna ini gigi-gigi. Nah kalau ada orang yang salat lohor, kemudian dia tidak salat asar, maka ini asar patah ini. Dia salat maghrib, kemudian salat isya, tidak salat subuh, maka subuh ini patah. Nah kalau ada 2 yang patah begini, jangankan 2, 1 saja kunci kita ada yang rusak patah itu, tidak bisa lagi terbuka itu pintu. Ini artinya penjelasan sederhana bahwa kalau kita tidak menyempurnakan salat, bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Padahal salat ini adalah pembuka bagi amalan-amalan diterimanya amalan yang lain. Jadi bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penjelasan yang lain dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab, yang pertama sekali diperiksa pada hari kiamat itu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka semua amalan ibadah ini akan jadi baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka kehidupannya akan jadi rusak semuanya. Nah, begitu pentingnya ini salat. Dan mestinya ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Karena sudah dikatakan bahwa persyaratan pertama ini yang harus diperbaiki. Karena ini yang pertama diperiksa. Saya kasih contoh logika sederhana begini. Kalau kita mau mendaftar jadi pegawai misalnya. Atau menjadi karyawan di suatu perusahaan. Itu kan ada persyaratan-persyaratan yang tertentu. Persyaratan pertama mungkinnya lulusan perguruan tinggi atau D2 atau D3. Ada persyaratan di situ. Kalau dulu kami ini leting-leting sewaktu saya mau jadi pegawai dulu, selalu ada namanya kartu kuning itu dari Depnaker itu. Itu persyaratan pertama. Kalau itu kartu tidak ada, jangan mungkin mendaftar. Pasti tidak diperiksa itu berkas. Nah, Nabi sudah membocorkan kepada kita bahwa yang pertama yang diperiksa itu adalah salat. Jadi kalau salat ini tidak beres, ini tidak bagus, kemungkinan besar semua ibadah yang lain itu tidak diperiksa lagi. Nah, sama dengan tadi. Jadi makanya kalau kita mau masukkan berkas itu dilihat ada jika ini kartu kuningnya, ada jika kartu kuningnya, diperiksa lagi. Karena itu yang pertama akan dilihat nanti panitia. Nah beginilah posisinya salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama diperiksa itu adalah salat. Maka nanti di hari kemudian yang akan dilihat apakah salatnya ini baik, apakah salat lohornya, apakah salat asarnya. Selama dia memelihara ini salat, maka dia akan enak nanti pemeriksaan di akhirat. Tapi kalau salat tidak ada, bagaimana mungkin amal-amal ibadah lain akan diperiksa? Ini pentingnya untuk kita senantiasa memperhatikan salat.
Kemudian hadirin yang mulia, kalau kita memperhatikan ibadah-ibadah lain dibanding dengan salat, tidak ada yang secara rinci itu disampaikan kepada kita tentang mendidik anak-anak ini untuk mengerjakan ibadah, melebihi rincinya ini bagaimana anak-anak kita ini bisa salat. Tidak ada penegasan bahwa kalau anak kita tidak haji harus begini, bagaimana mendidik mereka dia haji, bagaimana mendidik dia mereka puasa. Tidak ada penjelasan rinci dari hadis-hadis Nabi. Tapi khusus untuk salat, Nabi sudah wanti-wanti kita. Nabi sudah nasihatkan, apabila anakmu itu sudah berumur 7 tahun, perintah sungguh-sungguh untuk salat. Atau bisa dikatakan paksakan dia untuk salat. Taruhlah misalnya yang berumur 7 tahun sekarang ini mungkin kelas 1 SD. Jadi anak-anak yang umur kelas 1 SD ini itu sudah harus dipaksa untuk mengerjakan salat. Dan harus selalu diingatkan. Lohor nak salat ki. Ashar diingatkan kembali. Wahai anak salat ki. Ini harus diingatkan terus dan diingatkan terus. Karena ini adalah 7 tahun sudah harus diperingatkan terus dan dipaksa agar dia bisa salat. Itu tanggung jawab orang tua. Makanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, saya kadang-kadang berpikir ketika ada anak itu tidak salat, kemungkinan besar bukan kesalahan itu anak, tetapi kesalahan orang tua dalam mendidik. Karena waktu 7 tahun umurnya itu tidak dipaksa itu anaknya, tidak dibiasakan anaknya untuk mengerjakan salat. Nah, bahkan hadirin yang mulia, ketika anak itu sudah berusia 10 tahun, Nabi katakan kalau dia sudah berusia 10 tahun, pukul dia ketika dia tidak salat. Pukul di sini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Bahkan ada yang mengatakan cara memukulnya pun juga sudah diatur. Bahwa memukul anak yang tidak salat tidak serta-merta ambil kayu kita pukul begini, tidak. Bahkan dikatakan tangan itu hanya menempel di badan, kemudian kita ambil itu cambuk, kita cambuk. Sebenarnya ini tidak sakit. Nah, sebenarnya tujuannya memang bukan untuk menyakiti, tetapi tujuannya agar anak itu betul-betul memperhatikan apa yang kita perintahkan. Jadi umur 7 tahun dia sudah dipaksa, dibiasakan sungguh-sungguh untuk salat. Dan kalau umur 10 tahun dia harus dipukul kalau dia tidak salat. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua sekarang mengikuti prosedur Nabi ini untuk menekankan pentingnya salat? Kalau tidak, maka wajar kalau anak itu tidak salat karena kita tidak mengikuti metode Nabi ini, cara Nabi ini. Nah, kalau begitu siapa yang salah? Kita tidak bisa salahkan anak yang tidak salat, tetapi kitalah orang tua yang mendidik mereka tidak menurut contohnya Nabi. Nah, maka oleh karena itu kepada bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak, tolonglah untuk mengikuti baik betul ini. Sebab kalau ada satu anak kita saja, satu saja anak kita yang tidak salat, maka yakin dan percaya kedua orang tuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kau mendidik salat terhadap anakmu menurut cara Nabi? 7 tahun paksakan, biasakan sungguh-sungguh, 10 tahun pukul dia kalau dia tidak salat. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa salat itu diumpamakan anggota tubuh kita ini seperti kepala. Ini kepala adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Bahkan kita bisa berasumsi, taruhlah misalnya kita melihat foto. Kalau kita melihat foto, apanya yang kita perhatikan? Kepalanya, badannya, kakinya. Tentu kita melihat bahwa kalau kita melihat foto yang dilihat itu adalah kepalanya. Dan kalau tidak ada kepalanya, kita buang itu foto. Ini tidak tahu siapa yang punya ini. Nah, maka hadirin yang mulia, kalau foto itu ada kepalanya baru kita perhatikan. Dan inilah posisinya salat. Sehingga ada yang mengatakan, hati-hatilah bagi mereka yang tidak salat. Kalau mereka tidak mengerjakan salat, bagaimana mereka bisa mempunyai kepala nanti di hari kemudian. Bahkan ada juga yang biasa mengatakan, kalau orang tidak salat, dia dibangkitkan nanti di akhirat dengan tidak punya kepala. Nah, jadi hadirin yang mulia, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini memberikan kepada kita suatu bahan renungan bahwa salat ini adalah
ibadah yang paling penting setelah syahadat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga salat ini bisa kita kerjakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.